Halo semuanya, kita dari OSIS dan saya Sang Wanasa dan ini adalah Saya M. Valen Supatra. Dan juga saya Jevo Cavarella. Di sini kita akan membahas tentang Valentine dan ini adalah talk show pertama kita. Dan ya, sebelum kita membahas Valentine yang terlalu jauh, kita akan membahas tentang sejarah Valentine terlebih dahulu. Oke, mulai dari sejarah Valentine nih. Mulai dari Hani dulu mungkin, sejarah Valentine. ya oke. Jadi sejarah Valentine yang paling awal itu ya bukan tentang Valentine. Awalnya itu upacara pagan tentang dewa kesuburan. Tapi kesuburan bukan kesuburan cinta atau apa ya, kesuburan untuk makanan, untuk tanaman. Kemudian dewa yang disembah itu dewa Lupercalia dan kemudian terjadi pada zaman Romawi kuno dan tidak ya lama merayakan upacara itu. Kemudian agama Kristen ini mulai mendominasi dunia dan agar mempermudah penyebarannya mereka itu merubah upacara-upacara yang sudah ada, cuma ditambahi unsur-unsur kekristenannya agar orang yang dulu merayakan upacara sebelumnya nggak susah untuk menyesuaikan dirinya dengan agama baru. Dan kemudian ada santo yang dihormati, namanya Santo Valentinus, dan ada 3 versi cerita dari santo tersebut. Yang pertama ada yang bernama Santo Valentinus mati di Afrika, dan yang kedua ada yang di Gunung Kaisar Romawi, dan yang satu lagi sama cuma beda versi aja. Ya, kurang lebih begitu. Oh. Oke, itu dari kan sejarah yang Hani ketahui. Mungkin dari Valen ada sejarah atau teori lain? Sejarah yang saya pelajari memang ada. Nah, sejarahnya itu diambil dari abad yang ke-14. Yang dimana dari abad 14 ini kita itu mengenal tokoh yang bernama George Gowry, yaitu seorang penulis puisi. Nah, jadi pada saat itu dia itu menuliskan suatu puisi untuk suatu pasangan yang bernama Anne Bohemia dan juga Richard II. Nah, dari sini puisi-puisinya itu kayak menunjukkan bahwa cintanya mereka berdua ini sangatlah besar sampai-sampai bisa dibilang sebagai kayak hari jadinya Valentine. Nah, dari situ juga akhirnya ceritanya itu yang puisi ini itu kan banyak didengar oleh masyarakat publik, sehingga akhirnya terjadi suatu kayak ingin meniru gitu loh apa yang mereka tulis puisinya. Jadi semakin banyak dan akhirnya semakin populer Valentine ini pada abad 14 itu. Nah, tapi sekaligus itu juga semakin lama kurang diminati. Nah, kalau secara logikanya yaitu adalah karena itu kan masih abad 14 dan dimana masih ada perang dan juga para lelaki itu kan masih kerja, dan otomatis jadinya itu puisi ini itu menurut mereka itu nggak efisien gitu loh. Puisi itu nggak efisien. Nah, akhirnya mereka mulai kayak nggak ngelakukan, jadi itu mulai lama mulai nggak diminati. Mungkin ada yang masih ngelakukan tapi sedikit. Nah, selanjutnya kita bakal lompat ke abad yang ke-19, yang dimana dari abad ke-19 ini saya mau mengenalkan kalian yaitu karakter Richard Cadbury. Kalian tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu ya, oke. Nah, jadi kalau nggak tahu saya kasih penjelasannya aja deh. Ini orang ini lumayan asik dan juga jenius kalau menurut saya. Jadi itu pada saat itu dia ini adalah seorang pengusaha coklat dan dia memiliki perusahaan bersama dengan dia sama saudaranya. Nah, pada saat itu dia itu berhasil menemukan dan juga membuat suatu coklat yang dapat dimakan. Oh, sebelumnya nggak bisa dimakan? Nah, betul. Seperti yang kamu bilang. Jadi pada tahun 1861 itu coklatnya masih belum bisa dimakan, tapi lebih tepatnya itu diseduh-seduh. Ya, jadi kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya dia ini juga berhasil. Tapi dia juga akhirnya harus mempertimbangkan keadaan sosial di sekitarnya. Kan pada itu masih diseduh. Bagaimana caranya dia bisa mengenalkan kalau ini caranya dimakan gitu, digigit. Nah, dari situlah mungkin dia ingat dari ingatannya waktu masa kecil ya tentang dengar-dengar Valentine gitu ya. Nah, dari situ dia mencoba suatu ide yang dimana coklat yang dia buat ini itu disambung dengan Valentine dalam bentuk yaitu adalah dia membuat coklatnya, prioritasnya adalah kemasannya. Kemasannya ini adalah berbentuk hati. Hatinya ini berwarna merah. Nah, dari situ dia mengenalkannya kepada publik. Ini loh coklat yang aku buat. Ini coklat ini untuk Valentine. Dan akhirnya itu banyak masyarakat kayak merasa, wah itu menarik ya, bagus ya gitu. Dan akhirnya semakin lama
Valentine ini mulai bangkit kembali, mulai populer lagi gitu sampai zamannya sekarang ini. Jadinya itu awal mulanya Valentine kenapa bisa coklat itu ya karena dari orang ini, yaitu adalah Richard Cadbury. Ini menurut saya benar-benar genius. Nah gitu. Oke ya, kita habis dari sejarah Valentine nih. Kalau misalnya Valentine, kalau misalnya kita mau ngasih tahu ke orang kalau kita sayang ke orang itu apa harus lewat dari hadiah, dari barang. Contohnya kayak coklat tadi itu. Oh, kalau tentang itu ya, sebenarnya itu nggak juga sih. Karena kenapa kok sampai sekarang itu kita harus memberikan? Itu sebenarnya adalah kayak tradisi. Bayangkan seperti yang tadi saya jelasin, mulai dari puisi kan juga memberikan sampai akhirnya coklat. Jadi secara tidak sadar itu ya keturunan-keturunannya semakin lama Valentine ini tetap ada. Itu ya tradisinya turun-temurun adalah memberikan gitu loh. Gitu jadi konsepnya. Tapi ingat ya, sebenarnya itu Valentine itu kalau tidak memberikan tidak apa-apa, karena kan kalau cinta sejati, kasih sejati sebenarnya tidak memerlukan barang untuk membuktikan, cukup sikap kita aja. Nah itu sih bahasa kerennya. Nah kalau gitu apakah hari Valentine ini emang ditujukan buat pasangan aja atau boleh ke siapa saja? Kalau menurutku sih pasangan itu nggak harus ya, maksudnya kalau misalnya Valentine kan untuk orang yang disayang. Kan orang yang disayang kan nggak cuma pacar. Kalau misalnya nggak punya pacar, gitu kan. Berarti kan kalau yang orang yang disayang itu kan ada juga orang tua, temen gitu. Jadi gitu. Kesanku untuk Valentine, selama aku hidup, ya biasa-biasa aja sih. Sedih banget. Oke, buat pesannya semua yang lagi gak punya pacar atau lagi jomblo atau lagi friendzone jangan sedih guys. Soalnya Valentine gak melulu tentang pacar. Kalian masih punya orang tua dan juga punya teman. Bagi yang ingin punya pacar, saya doakan kalian mendapat pacar. Yang mau teman dapat teman, yang mau coklat dapat coklat. Semoga Tuhan menyertai kita semua dan I love you all. Terima kasih sudah menonton video ini dan Tuhan memberkati. Selamat tinggal. Bye.